Bab 1486, Ujian Gunung Suci. Memasuki aula yang sedikit lebih bersih, Aiden melihat seorang gadis kecil dengan kuncir kuda kembar duduk di singgasana. Ketua, saya membawanya ke sini. Baiklah, kamu turun dulu. Gadis itu berdiri dan berjalan menuju Aiden, sementara pria sebelumnya perlahan mundur dan meninggalkan aula. Apakah kamu pemimpin klan? Aiden memandangi gadis kecil itu. Dia sepertinya baru berusia 7 atau 8 tahun. Bisakah dia menjadi pemimpin misterius klan Roh Kudus? Gadis itu mengangguk sedikit dan menatap Aiden dengan sepasang mata besar yang berair. Pada saat ini, Aiden merasakan sepertinya ada kekuatan magis di mata orang lain tapi tertarik dengan mata itu. Saya adalah pemimpin klan Roh Kudus, Linger. Linger tidak memberi Aiden kesempatan untuk berbicara, tetapi bertanya langsung, kamu mengatakan bahwa dunia luar telah berubah, dan suku roh angin dan suku roh api dimusnahkan oleh suku roh tulang dan suku roh darah, kanan. Aiden mengangguk, ya, dan sekarang klan Roh Kayu juga dalam bahaya. Jadi, kita membutuhkan bantuan klan Roh Kudus. Kami, suku Roh Kudus, tidak ingin ikut serta dalam perjuangan. Anda seharusnya mengetahui ketika Anda masuk ke sini bahwa kami, suku Roh Kudus, telah mengumpulkan orang-orang dari semua ras, termasuk suku roh tulang dan suku roh darah. Semua suku spiritual tingkat tinggi berkumpul di sini untuk membentuk apa yang disebut suku Roh Kudus. Aiden sudah menemukannya ketika dia datang, tapi dia tidak tahu alasannya dan terkejut. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah padamu. Linger berkata, ribuan tahun yang lalu, ada 8 suku spiritual tingkat tinggi di wilayah bintang Tianqiong. Pada saat itu, tidak ada yang disebut suku Roh Kudus. Namun, suku roh angin saat ini, suku roh api, suku roh kayu, suku roh tulang, Dal. Semuanya disertakan, semua orang hidup damai dan berkembang dengan damai, hingga suatu saat keseimbangannya rusak. Untuk menjara tanah dan sumber daya, 8 suku spiritual tingkat tinggi memulai perjuangan. Pada akhirnya, 3 suku spiritual tingkat tinggi dimusnahkan dan lenyap sama sekali dari dunia ini. 5 suku spiritual tingkat tinggi yang tersisa adalah yang kamu lihat sekarang. 8 suku spiritual utama saling menyerang. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan sehingga seluruh wilayah bintang Tianqiu akan dihancurkan. Di akhir pertempuran, tidak ada yang mendapat keuntungan apapun. Sebaliknya, seluruh wilayah bintang Tianqiong rusak dan perlu dipulihkan. Dan pusat pertempuran yang menentukan ada di sini. Aiden terkejut. Ternyata tempat ini telah hancur ribuan tahun yang lalu, dan hingga saat ini belum diperbaiki. Suku Roh Kudus juga muncul setelah perselisihan besar. Anggota suku roh utama yang masih hidup dan tidak ingin berperang datang ke sini secara diam-diam dan membentuk suku roh baru di kota Bobrok ini. Itulah yang kamu sebut klan Roh Kudus. Kekuatan klan Roh Kudus tidak signifikan. Bahkan jika mereka ikut serta dalam perang, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi klan manapun. Setelah mendengar ini, Aiden akhirnya mengerti mengapa dia bisa melihat orang-orang dari berbagai suku spiritual di sini. Orang-orang ini kemudian bersatu. Mereka yang tidak ingin berperang datang ke sini karena mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang lagi. Bisa dikatakan orang-orang ini hanya bertahan hidup di dunia, namun harapan mereka sangat baik. Tidak akan ada perang dan semua orang akan hidup damai. Akibatnya, mereka benar-benar tidak dapat membantu suku Roh Kayu. Mungkinkah klan Roh Kayu akan binasa mulai sekarang? Aiden memikirkan manik Roh Kudus. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Linger berkata, meskipun klan Roh Kudus kami tidak dapat membantu, kami dapat meminjamkan Anda manik Roh Kudus. Mata Aiden berbinar gembira. Linger memahami pikirannya. Bagaimanapun juga, kami, suku Roh Kudus, tidak ingin orang mati. Jika suku Roh Kayu benar-benar musnah, suku Roh Tulang dan suku Roh Darah juga akan menyerang kita. Jelas sekali, dia melihat dengan jelas. Namun, mutiara Roh Kudus tidak ada di tanganku. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus memasuki Gunung Suci. Aiden tercengang, Gunung Suci. Tidak ada gunung di ruang ini. Di mana Gunung Suci? Gunung Suci berada di alam rahasia klan Roh Kudus kami. Saya akan mengirim Anda masuk nanti, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan manik Roh Kudus tergantung pada Anda. Bagus. Aiden mengangguk, sekarang dia tidak punya pilihan. Mari ikut saya. Linger berdiri dan berjalan ke belakang, dan Aiden mengikutinya. Mereka berdua segera sampai di ruang rahasia. Di tengah ruang rahasia, ada susunan bintang berujung 6 yang bersinar dengan bintang. R memberitahu Aiden bahwa ini adalah pintu masuk ke Gunung Suci. Kamu berdiri dan aku akan mengantarmu masuk. Aiden melangkah maju, dan dengan jari Linger menunjuk, aliran cahaya berbintang terpancar dari susunan spiritual di bawah. Aliran cahaya melilit tubuh Aiden dan perlahan menghilang seolah-olah dia muncul di ruang lain. Saat dia membuka matanya, dia melihat pemandangan lain. Dia datang ke suatu negeri dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Di depannya ada barisan pegunungan yang sangat tinggi. Pegunungan ini menjulang tinggi hingga ke awan dan memancarkan aura Roh Kudus. Aiden tahu bahwa inilah yang disebut Gunung Suci. Mutiara Roh Kudus tersegel di pegunungan ini.
Sosok Aiden menyapu dan sampai ke pegunungan. Tekanan yang luar biasa turun, membuat Aiden merasa tertekan. Pada saat ini, sebuah pemandangan muncul di ruang rahasia, dan Linger memperhatikan setiap gerakan Aiden. Pemimpin klan, apakah kamu yakin dia bisa sukses? Seorang lelaki tua berjubah putih mendatangi Linger, memandangnya dan bertanya. Entahlah, tapi kamu harus mencobanya, kan? Jika dia gagal, Sukuro darah dan Sukuro tulang tidak akan pernah membiarkan kita pergi setelah mereka menghancurkan Sukuro kayu, dan perdamaian yang telah lama ada akan hancur lagi. Tapi, lelaki tua itu berpikir sejenak dan berkata, kami tidak terlibat dalam perang, dan kami tidak menimbulkan ancaman apapun kepada mereka. Mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap kami. Itu hanya angan-angan saja. Linger berkata, Sukuro tulang dan Sukuro darah sangat sombong. Selama Sukuro kudus kita masih ada, mereka akan berniat membunuh kita. Orang tua berjubah putih terdiam. Kata-kata angan-angan itu sangat menyentuh hatinya. Memang benar, meskipun Sukuro tulang dan Sukuro darah tidak mengambil tindakan terhadap mereka sekarang, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan di masa depan. Keberadaan klan Roh Kudus mereka adalah ancaman terbesar. Semoga dia bisa sukses. Linger melihat gambar di layar dan berkata. Ia juga berharap Aiden bisa sukses. Saat ini, di depan Gunung Suci, Aiden berdiri di kehampaan dan melihatnya dari kejauhan. Dia masih tidak tahu bagaimana cara mendapatkan manik Roh Kudus. Ujian apa yang diberikan Gunung Suci kepadanya? Berdengung, pada saat ini, energi spiritual di sekitar Gunung Suci mulai mendidih, dan gelombang kekuatan spiritual yang agung meledak dengan tekanan yang mencengangkan. Aiden tidak mundur, tetapi menatap Gunung Suci dengan mata tertuju padanya. 3 sinar dengan warna berbeda datang tiba-tiba, seolah-olah akan menembus tubuh Aiden. Terimalah ujian Gunung Suci, dan jika kamu lulus, kamu bisa mendapatkan manik Roh Kudus. Bab 1487, Manik Roh Kudus. Sinar kekuatan spiritual meledak dan bergegas ke arahnya, seolah-olah berubah menjadi pedang spiritual untuk menembus tubuh Aiden. Pupilnya sedikit menyusut, dan dia mundur dengan keras, mencoba menghindari pemboman sinar itu. Namun, sinar spiritual itu mengejar Aiden seolah-olah mereka memiliki mata, dan semakin lama mereka terbang, semakin menakutkan kekuatan mereka. Aiden mengertakkan giginya, tubuhnya terhenti di kehampaan, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Aliran cahaya ungu mengelilinginya, membentuk penghalang pertahanan. Pada saat ini, Aiden merasakan semua energi spiritual di dunia berkumpul ke arahnya, mencoba mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Dia merasa sangat terancam. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi menghindari serangan itu dan hanya bisa menahannya dengan kuat. Pedang petir jatuh dari kehampaan dan menghantam sinar spiritual dengan keras. Bang, terjadi ledakan, dan pedang petir terbang kembali, berubah menjadi aliran cahaya ungu dan memasuki tubuh Aiden. Pada saat ini, bahkan pedang Xixiao tidak berpengaruh. Keringat mengucur dari dahi Aiden. Melihat penghalang pertahanan tidak lagi mampu menahannya, pada saat ini, Aiden benar-benar menurunkan kewaspadaannya tubuh. Berdengung, rasa sakit yang menusuk melanda tubuh Aiden. Aiden mengertakkan gigi dan bertahan. Lambat laun, gelombang mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit itu tidak lagi begitu menyakitkan. Aiden perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa pancaran energi spiritual itu perlahan mengalir ke dalam tubuhnya, seolah-olah terus-menerus memberinya energi spiritual. Samar-samar, Aiden menunjukkan tanda-tanda terobosan. Membiarkan kekuatan spiritual tersebut terus berintegrasi ke dalam tubuhnya, Aiden menikmati peningkatan yang diberikan oleh kekuatan spiritual ini kepadanya. Setengah jam kemudian, Aiden meneguk sedikit, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak, melanda dunia. Tahap tengah dari alam transformasi ilahi. Aiden tertawa keras, tingkat kultivasinya telah menembus. Dengan sekejap tubuhnya, Aiden bergegas menuju Gunung Suci. Kekuatan spiritual yang menghalanginya telah menghilang. Aiden segera muncul di puncak gunung. Ada pedang batu besar yang tertancap di puncak Gunung Roh Kudus. Tanda yang terukir pada pedang itu misterius melihat ada tumpukan pedang batu di dasar gunung. Mungkinkah dikatakan banyak orang yang datang ke sini, dan mereka semua ingin mendapatkan manik Roh Kudus, tetapi pada akhirnya gagal. Letakkan tanganmu di atas pedang. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Aiden. Itu Linger. Sekarang, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Aiden meletakkan telapak tangannya di atas pedang batu dengan bingung. Terdengar suara mendengung lembut, dan aliran cahaya melonjak ke langit. Tanda pada pedang batu itu berkedip dengan liar dan mengalir ke tubuh Aiden. Bum bum bum, wajah Aiden sangat ganas, dan dia hanya bisa merasakan kekuatan tumbukan yang mengerikan terus-menerus mengenai organ dalam dan anggota tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Puff! Meskipun Aiden kuat secara fisik, dia masih mengeluarkan seteguk darah. Wajah Aiden pucat, dan sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak di sekelilingnya, dan kemudian dituangkan ke dalam pedang, mencoba mengendalikan pedangnya. Tiba-tiba,
Aiden merasakan keinginan kuat yang terkandung dalam pedang, yang bertabrakan dengan kekuatan spiritualnya. Aiden menjadi tenang dan mengintegrasikan keinginannya sendiri ke dalam pedang, mencoba berkomunikasi dengan keinginan pihak lain. Namun keinginan itu tetap menyerang Aiden dengan ganas, tidak ingin dikendalikan oleh kemauan Aiden. Aiden merasakan aliran kekuatan spiritual dengan atribut berbeda, termasuk angin, api, kayu, dan lain-lain. Pedang ini menyatu dengan keinginan orang kuat dari semua ras. Ikuti aku akan melindungi kedamaian bidang bintang ini. Kekuatan mengerikan melonjak dari keinginan Aiden, menutupi pedang batu itu. Di tahap tengah alam transformasi ilahi, Anda masih berusaha melindungi kedamaian bidang bintang ini. Sungguh lelucon yang besar. Kehendak pedang begitu menakutkan sehingga langsung menyerang kesadaran Aiden, dan kedua kekuatan itu masih bertarung dengan sengit. Suku roh kayu berada di ambang kepunahan. Setelah suku roh kayu dihancurkan, suku roh darah dan suku roh tulang pasti akan menyerang suku roh kudus. Tanpa aku, akan ada perselisihan lagi di wilayah bintang. Tumpukan mayat dan lautan darah bukanlah hal yang ingin Anda lihat. Ada sedikit arogansi dalam kata-kata Aiden, tapi dia tahu bahwa hanya dengan cara inilah dia bisa menaklukkan pedang ini dan membiarkannya mengikutinya. Terima pukulan dariku. Kehendak pedang berubah menjadi pedang bintang, bersinar dengan cahaya terang bintang, dan menusuk dengan liar ke arah sosok ilusi Aiden. Itu adalah keinginan Aiden. Jika dia tidak bisa menahan pukulan ini, keinginannya akan hancur dan menjadi bagian dari tulang di kaki gunung. Aiden melihatnya dengan tenang dan membiarkan pedang itu menusuknya, tetap tidak bergerak. Bum bum bum. Cahaya bintang memandang ke bawah ke dunia dan menghantam tubuh Aiden dengan keras. Kekuatan yang sangat mendominasi berdampak pada setiap sudut tubuh Aiden. Tubuh Aiden merasakan sensasi kesemutan yang samar. Namun, dia tidak bergeming dan tetap berdiri di sana. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menaruhnya ke dalam cahaya bintang, memegang gagang pedang. Kamu gagal. Aiden mengeluarkan suara, sekarang, kamu hanya bisa memilih untuk mempercayaiku. Cahaya bintang perlahan surut dan berubah menjadi pedang batu yang dipegang di tangan Aiden. Di mana mutiara roh kudus? Aiden menatap si Jian dan bertanya. Saya. Pedang batu itu menjawab sesuatu, yang membuat Aiden sedikit terkejut. Pedang ini milik klan roh kudus. Berdengung, jangan sampai Aiden tidak mempercayainya. Pedang batu itu berubah menjadi bola cahaya bintang, dan yang terbungkus dalam cahaya bintang adalah manik roh kudus. Sekarang, Aiden tidak bisa tidak mempercayainya. Terima kasih. Aiden menyingkirkan manik roh kudus, dan segera tirai tipis muncul di kehampaan di depannya. Aiden memasuki tirai cahaya, dan ketika dia melihat lingkungan sekitarnya, dia menemukan bahwa dia telah keluar. Selamat. Linger tersenyum dan berkata bahwa meskipun dia juga berharap Aiden bisa sukses, dia sudah mengunjungi beberapa orang sebelumnya dan tidak ada yang bisa berhasil. Dia masih sedikit khawatir, tapi pada akhirnya Aiden tidak mengecewakannya dan dia berhasil. Suku roh kayu bisa diselamatkan. Aiden juga memiliki senyuman di matanya. Sekarang dia memiliki manik roh kudus di tangannya, dia pasti bisa melawan orang-orang kuat dari klan roh darah. Apalagi tingkat kultivasinya juga mengalami terobosan belum lama ini. Tanpa manik roh kudus, apakah itu akan berdampak padamu? Aiden masih sedikit khawatir. Jangan khawatir. Linger berkata, mutiara roh kudus telah disegel sebelumnya. Ada banyak orang kuat di klan yang ingin menghancurkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Sebaliknya, banyak orang kuat yang jatuh karena ini. Sekarang kamu telah memperoleh mutiara roh kudus. Itu menunjukkan bahwa kamu kuat dan memiliki takdir dengannya. Itu akan mengikutimu dan tidak akan dipermalukan. Itu tidak akan berdampak pada klan roh kudus kita, tapi itu adalah hal yang baik. Aiden secara alami tahu apa maksud pihak lain. Setelah dia mendapatkan manik roh kudus, dia menjalin hubungan yang sangat penting dengan suku roh kudus. Jika suku roh kudus dalam masalah, bagaimana mungkin dia tidak membantu? Bab 1488, Tabrakan. Jangan pergi hari ini. Kamu datang jauh-jauh. Sekarang kamu telah mendapatkan manik roh kudus, itu ada hubungannya dengan suku roh kudusku. Aku akan mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Linger memerintahkan semua orang untuk melanjutkan dan membuat pengaturan, dan Aiden tentu saja tertinggal. Segera, jamuan makan dibuka dan semua orang duduk. Pada saat inilah gelombang tekanan yang mendominasi turun. Bang bang bang, gelas anggur yang terbuat dari bahan khusus meledak, dan kekuatan mengerikan membuat seluruh ruangan bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Itu datangnya begitu cepat. Wajah Linger menjadi gelap, dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua di seberangnya, dan memerintahkan, hancurkan mereka. Ya, orang tua itu berdiri dan bergerak ke depan. Aiden mengerutkan kening, apakah dia dari klan roh darah? Tidak hanya itu, suku roh tulang mungkin juga ada di sini. Kamu benar, mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Keberadaan suku roh kudus selalu menjadi ancaman, dan suku roh harus menghilangkan duri di sisi mereka.
Bum bum bum. Pertempuran di luar telah dimulai. Segera, lelaki tua yang keluar sebelumnya kembali terluka dan lengannya patah. Wajah Linger tidak peduli. Orang di sisi lain tidak baik. Kultivasi lelaki tua itu sudah berada pada tahap akhir dari alam transformasi dewa, dan dia jelas merupakan eksistensi terbaik di antara kekuatan eksternal setelah dia keluar, dan bahkan lengannya patah. Jumlahnya terlalu banyak, dan ada juga keberadaan di puncak alam transformasi ilahi. Mendengar ini, semua orang yang hadir memiliki ekspresi muram. Anggota terkuat dari klan Roh Kudus hanya berada di puncak alam transformasi ilahi, sepertinya mereka siap menghancurkan klan Roh Kudus. Pendekar pedang, pergilah. Linger berkata kepada pria parubaya lainnya yang membawa pedang. Orang ini berada di puncak alam transformasi jiwa, dan ilmu pedangnya luar biasa. Linger berpikir bahwa dia bisa menghadapi orang-orang kuat dari ras tulang dan ras darah. Master pedang bergegas keluar, dan segera terjadi ledakan yang menghancurkan bumi di luar. Kedua belah pihak sudah bertarung. Aiden bisa mendengar suara pedang, dan gelombang niat pedang yang kuat menyapu ke depan. Ada ledakan teriakan di luar, dan terlihat jelas bahwa orang-orang kuat dari klan tulang dan klan darah telah terbunuh. Namun, segera ada aura lain yang sama mendominasinya menyabu, dan itu juga merupakan niat pedang. Ada juga pendekar pedang yang kuat di antara klan tulang dan klan darah. Keluar dan lihatlah, kata Aiden. Semua orang mengangguk, perang ini pasti tidak bisa dihindari dan harus selalu diperhatikan. Ketika mereka keluar, mereka melihat pendekar pedang dan orang kuat dari ras darah bertarung dalam kehampaan. Yang mengejutkan Aiden adalah bahwa orang kuat dari ras darah itu hanya berada pada tahap akhir dari alam transformasi dewa. Tangannya memegang pedang darah, dia masih bisa melawan pendekar pedang itu secara leher ke leher. Linger dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka awalnya mengira bahwa seorang master di puncak alam transformasi ilahi sedang mengambil tindakan, tetapi yang tidak mereka duga adalah tingkat kultivasi lawan tidak sebaik itu. Dari seorang pendekar pedang. Hehe, kalian orang-orang kuat klan Roh Kudus tidak lebih dari itu. Pemimpin klan Roh Darah, yang berada di puncak alam transformasi ilahi, mencibir. Matanya yang penuh nafsu mengamati Linger, membuat Linger mengerutkan kening karena jijik. Bunuh dia. Pada saat ini, pihak lain berbicara, dan pembudidaya pedang di tahap akhir alam transformasi dewa terkekeh, bos tidak akan membiarkan saya terus bermain. Dalam hal ini, saya hanya bisa memaksa Anda untuk mati. Saat dia selesai berbicara, aura berdarah menyapu pedang darah yang terangkat. Energi pedang tajam dari darah menerobos kehampaan dan menyapu hati sang master pedang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa master pedang akan dibunuh, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan master pedang. Dia menekan satu tangan ke dalam kekosongan, dan energi pedang berdarah yang tersapu langsung dicubit olehnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kecepatan yang luar biasa. Mereka bahkan tidak melihat gerakan Aiden dengan jelas sebelum dia muncul di kehampaan dan menekan energi pedang berdarah. Bang! Saat berikutnya, Aiden menggerakkan telapak tangannya sedikit, dan energi pedang berdarah itu meledak berkeping-keping. Energi guntur yang menakutkan menembus ruang dan menyerang vampir yang kuat itu dengan keras. Perisai Raja Darah. Vampir yang kuat juga melihat tirani serangan Aiden dan tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Energi guntur ada di mana-mana, kekosongan bergetar, langsung meledak melalui perisai Raja Darah, menyebabkan wajah pria kuat suku Roh Darah tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Segel Raja Darah. Orang kuat vampir itu menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel dengan satu tangan. Kekuatan spiritual dari langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan, digabungkan dengan darah di tubuhnya, dan terkondensasi menjadi segel spiritual berwarna merah darah. Ledakan. Saat berikutnya, segel spiritual berwarna merah darah langsung bertabrakan dengan energi guntur. Bang bang bang, segel spiritual meledak, dan energi guntur juga meledak dan jatuh pada saat ini. Pria kuat dari klan Kerajaan Darah memandang Aiden dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di matanya. Ada orang kuat sepertimu di antara klan Roh Kudus. Orang kuat dari klan Roh Darah jelas tidak menyangka bahwa orang kuat seperti Aiden akan muncul dari klan Roh Kudus. Terlebih lagi, tingkat kultivasi lawan hanya berada di tahap tengah alam transformasi dewa. Dia menekan klan Roh Kudus di puncak alam transformasi ilahi dengan tahap akhir alam transformasi ilahi. Namun, lawan menekannya dengan tahap tengah alam transformasi ilahi. Aiden mengabaikannya, tapi menoleh untuk melihat pendekar pedang di belakangnya dan berkata, "Apa kabar?" "Tidak apa-apa, terima kasih banyak." Pendekar pedang itu berterima kasih kepada Fang Aiden. Jika Aiden tidak mengambil tindakan, dia akan mendapat masalah serius. "Kamu mundur dan memulihkan diri dulu, dan aku akan membunuhnya." Kilatan niat membunuh melintas di mata Aiden. Setelah pendekar pedang itu mundur, dia langsung membunuh pria itu. Pria kuat dari suku Roh Darah itu tampak serius. "Nak, tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu hari ini. Suku Roh Darah dan suku Roh Tulang akan menghancurkan suku Roh Kudusmu hari ini." Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya, dan cahaya pedang berdarah menembus kehampaan.
Darah mengamuk. Saat orang kuat dari klan roh darah berteriak pelan, cahaya spiritual di atas pedang darah meledak, dan suara pedang bergema. Pedang darah terbagi menjadi 8, dan semuanya menusuk ke arah Aiden, dan 8 pedang menyerempet bersama-sama. Ketika dia keluar, itu seperti 8 gelombang energi darah yang menghancurkan surga yang membunuh Aiden. Pergilah ke neraka, nak, kamu berani melawan suku roh darahku, kamu hanya akan mati. Ketika 8 pedang darah menyerang Aiden pada saat yang sama, pendekar pedang di bawah juga tampak ngeri hanya satu pedang. Cahaya pedang cukup untuk mengalahkannya, dan 8 lampu pedang mungkin cukup untuk membunuhnya. Minggir! Dalam keputusasaan, pendekar pedang itu berteriak keras, tapi sudah terlambat. Kecepatan pedangnya terlalu cepat, langsung mengubur Aiden di dalamnya, seolah ingin memusnahkannya sepenuhnya di ruang ini. Hahaha, bisakah kamu bertahan kali ini? Orang kuat dari klan roh darah tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, Aiden pasti akan mati. Bab 1489, Patung Dewa Darah. Cahaya pedang menembus langit, dan semua orang mengira Aiden sudah mati. Bagaimanapun, di bawah serangan yang begitu kuat, bahkan di puncak alam transformasi dewa, dia pasti akan mati. Pada saat ini, nyanyian pedang yang mengejutkan bergema, pedang Xiao melonjak ke langit, dan seberkas petir jatuh di udara, menusuk kepala pria klan roh darah yang kuat dan menghancurkan tubuhnya bersama-sama. Saat berikutnya, Aiden melangkah keluar dari cahaya pedang Huantian. Dia tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Cahaya pedang yang begitu menakutkan tidak mampu melukainya secara serius. Pendekar pedang itu tampak terkejut begitu kuat. Dengan intensitas seperti itu, yang lebih menakutkan adalah pedang mengejutkan yang langsung membunuh seseorang dari klan roh darah yang berada di puncak alam transformasi dewa. Selanjutnya, giliranmu. Aiden memandang orang kuat lainnya dari klan roh tulang. Orang kuat dari klan roh darah sudah mati, dan dia perlu menyetrumnya selanjutnya. Orang kuat dari klan roh tulang merasakan kulit kepalanya mati rasa dan berbalik untuk melarikan diri. Membunuh. Aiden tidak memberinya kesempatan. Sambil berpikir, pedang Xiao melesat dari udara dan menembus jantung lawan. Bunuh dengan satu pedang. Menarik. Orang-orang lainnya gemetar di dalam hati mereka dan tentu saja tidak berani melawan lagi, jadi mereka berbalik dan lari. Bunuh mereka. Pendekar pedang itu hendak memimpin anak buahnya mengejar, tapi Aiden mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu, orang-orang ini hanyalah sekumpulan ikan dan udang busuk, tidak layak disebut. Pendekar pedang itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan kembali ke perjamuan, diikuti oleh Aiden. Saya khawatir klan roh darah akan melancarkan serangan lagi. Mengapa pemimpin klan tidak pergi dari sini bersama saya dan pergi ke klan roh kayu? Wilayah bintang Tianqiong perlu disatukan. Ini adalah tren umum. Itu tidak bisa dihindari. Jika klan roh kudus terus tinggal di sini, saya khawatir klan roh darah dan roh tulang tidak akan mengabaikannya. Aiden mengatakan ini setelah mempertimbangkannya dengan cermat, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan Linger. Biarkan aku memikirkannya. Aiden tahu bahwa ide yang diusulkan sulit diterima oleh pihak lain, dan dia perlu memberi Linger waktu untuk memikirkannya akan menjadi bagian dari klan roh kayu, dan klan roh kayu akan terpengaruh olehnya. Setelah jamuan makan bubar, Aiden keluar kota dan melihat ke arah penghalang di kehampaan. Orang-orang kuat dari suku roh darah dan suku roh tulang telah menyerbu masuk. Ini menunjukkan bahwa penghalang itu tidak lagi berguna, mereka menyerbu lagi, sulit bagi klan roh kudus untuk menolaknya. Setengah hari kemudian, Linger memutuskan untuk mengikuti saran Aiden dan memimpin suku roh kudus untuk bergabung dengan suku roh kayu dan menjadi bagian dari suku roh kayu. Membuat keputusan ini tidak diragukan lagi sangat sulit, tetapi secara mengejutkan anggota klan roh kudus tidak keberatan. Kami mengikuti saran dari pemimpin klan. Ini adalah kepercayaan mutlak yang dimiliki orang kuat suku roh kudus pada Linger. Dengan cara ini, Linger dan Aiden memimpin klan roh kudus menuju klan roh kayu. Suku roh kudus hanyalah sebuah suku, dengan jumlah orang hanya beberapa ribu, tidak sebanyak itu. Namun, meski begitu, hal itu membawa kejutan besar bagi Muluo. Aiden memperkenalkan Linger, pemimpin suku roh kudus, kepada Muluo. Muluo juga sangat menyayangi gadis kecil ini suku. Sungguh luar biasa, bagaimana kalau kita berdua menjadi saudara perempuan, sehingga suku roh kudus dan suku roh kayu bisa maju dan mundur bersama di masa depan. Kata Muluo. Oke, aku akan mendengarkan kakakmu. Karena Aiden, Linger sangat mempercayai Muluo. Kami telah memperoleh mutiara roh kudus. Selanjutnya, kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang suku roh darah. Aiden sekali lagi mengemukakan ide yang berani. Sekarang suku roh kudus telah bergabung dengan suku roh kayu, suku roh darah tidak boleh tinggal diam menunggu mereka datang, lebih baik mengambil inisiatif dan menyerang seluruh suku roh darah. Hancurkan, lalu tekan klan roh tulang dan satukan seluruh wilayah bintang Tianqiong. Dengan cara ini, misi Aiden selesai sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba meletus di kehampaan, seperti guntur dari langit dan bumi.
Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa kehampaan di atas kota Muling berubah menjadi hitam pekat, dan kemudian kegelapan berubah menjadi merah darah lagi. Patung berwarna darah menjulang, berdiri di kehampaan, menatap orang-orang suku roh kayu di bawah. Apa itu? Tekanan yang sangat menakutkan. Ketika masyarakat suku roh kayu melihat patung berdarah itu, ekspresi mereka berubah drastis. Aiden dan yang lainnya juga bergegas keluar saat ini. Melihat patung berdarah itu, wajah Aiden menjadi lebih serius. Patung Dewa Darah. Cahaya aneh muncul di mata indah Linger. Patung Dewa Darah adalah benda suci klan roh darah, dan diintegrasikan ke dalam kehendak pemimpin klan roh darah, Suesa. Kedatangan patung Dewa Darah berarti pemimpin klan roh darah, Suesa, secara pribadi akan mengambil tindakan. Sepertinya klan roh darah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aiden secara alami mengerti di dalam hatinya, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat. Sekarang klan roh kayu mengendalikan dua manik-manik roh, dan kekuatan tempur tertinggi mereka sama dengan pihak lain. Klan roh darah secara alami merasa cemas. Dalam analisis terakhir, klan roh darah hanya mengendalikan dua manik-manik roh. Bus. Saat patung Dewa Darah benar-benar mengeras, sosok berwarna darah jatuh dari langit satu demi satu, setiap sosok dipenuhi aura yang sangat mendominasi. 6 penjaga klan roh darah. Muluo menarik napas dalam-dalam, saya benar-benar tidak menyangka mereka semua akan datang ke sini kali ini. Ini menunjukkan bahwa suku roh darah sedang terburu-buru. Berdengung, pada saat ini, sosok ilusi turun. Darah jahat. Ketika Aiden dan yang lainnya melihat sosok itu, ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Mereka telah melihat orang ini terakhir kali, pemimpin klan roh darah, Suesa. Di lautan darah, kejahatan darah dapat mengalahkan beberapa dari mereka dengan satu orang. Namun, kejahatan darah pada saat itu diberkati oleh manik-manik roh darah, manik-manik roh api, dan lautan darah. Salah satu dari kondisi ini, Blue Devil mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Kali ini dia datang lagi, apa tujuannya? Apakah suku roh kayu dan suku roh kudus digabungkan? Hanya sedikit tenaga yang tersisa. Bayangan iblis darah memandang orang-orang di bawah, dengan senyum mengejek di wajahnya. Tenaga kerja yang sedikit ini tidaklah cukup. Bahkan jika hanya ada orang-orang ini, bukankah itu memaksamu untuk mengambil tindakan sendiri? Hehe. Muluo tertawa ringan. Sekarang kedua suku tersebut tidak bersaing untuk mendapatkan kekuatan dari suku menengah dan bawah. Mereka bersaing untuk mendapatkan kekuatan dari para ahli top di sini. Suesa tersenyum tipis. Sudah waktunya suku roh kayu mengikuti jejak suku roh angin dan suku roh api. Aku akan memberimu tumpangan. Setelah kata-kata itu jatuh, Bloodfiend mengangkat telapak tangannya, dan cahaya spiritual berdarah mengalir ke dalam patung Dewa Darah. Raungan besar mulai terdengar di sekitar patung Dewa Darah. Kemudian, awan tebal kabut darah mulai memenuhi tubuh patung Dewa Darah. Patung Dewa Darah. Patung itu mengangkat telapak tangannya, tekan dengan kuat. Ledakan, ada suara keras, dan segel darah jatuh dari langit, membanjiri kota Muling. Bang! Atap kota Muling terangkat, menara kota runtuh, dan seluruh dunia berubah menjadi merah darah, dengan niat membunuh. Bab 1490, Cacat. Bum bum bum, lusinan orang di bawah langsung dihancurkan hingga mati oleh bekas tangan yang berdarah. Sebuah lubang tak berdasar muncul di tanah, dan energi darah terhenti, seolah-olah telah berubah menjadi jurang maut. Pukulan ini sungguh menakutkan. Saat ini, ada puluhan mayat tergeletak di tanah. Wajah Muluo muram. Suku roh darah bukanlah orang baik. Kali ini patung Dewa Darah datang untuk menghancurkan suku roh kayu. Dan ini juga merupakan kesempatan mereka. Jika patung Dewa Darah dihancurkan saat ini, kekuatan keseluruhan klan roh darah akan berkurang tajam. Semuanya, ikuti aku dan hancurkan patung Dewa Darah. Tubuh Muluo tiba-tiba naik ke langit. Di sampingnya, Aiden, Raja Pedang Lutian, para tetua klan roh kudus, dan Linger semuanya bergegas keluar bersama dan bersiap untuk bersiap. Menghadapi patung Dewa Darah, mereka semua tidak berani gegabah. Ayo, biarkan aku melihat hal besar apa yang bisa terjadi jika kedua klanmu bergabung. Sosok Bloodfiend perlahan menghilang, dan akhirnya bergabung ke dalam patung Dewa Darah. 6 penjaga yang menjaga patung Dewa Darah menatap Aiden dan yang lainnya dengan mata tajam. Keenam orang ini semuanya berada di puncak alam transformasi ilahi, dan mereka bukanlah puncak alam transformasi ilahi. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Jika ingin menghancurkan patung Dewa Darah, kamu harus menghadapi 6 orang ini. Bang! Muluo memimpin dan bergegas menuju pelindung klan roh darah pertama di sebelah kiri. Cahaya spiritual menyebar dari langit dan berubah menjadi tombak dewa roh hijau. Muluo memegang tombak dewa di tangannya dan melesat ke depan. Aiden berubah menjadi guntur langit ungu, Dao Jue Agung beredar di tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang mendominasi melonjak dengan ganas menuju langit dan bumi. Raja Pedang Lutian dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, masing-masing mencari pelindung untuk bertarung satu sama lain. Untuk sesaat, warna langit dan bumi berubah. Setiap kali energi spiritual bertabrakan, suara gemuruh yang besar bergema di kehampaan,
guntur melonjak, dan langit menjadi gelap. Di bawah, semua orang melihat ke atas dan menatap tajam ke pertempuran di kehampaan. Mereka tahu betul bahwa medan perang ditetapkan untuk suku roh kayu mereka. Setelah Aiden dan yang lainnya dikalahkan, suku roh kayu akan segera dihancurkan tanpa ada ruang untuk manuver. Apakah kamu anak baru? Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Mata merah darah dari pelindung klan roh darah menatap Aiden. Dia membentuk segel dengan tangannya dan bergegas ke depan dengan segel darah pedang Sixiao menerobos udara. Energinya menyebar ke segala arah, dan niat pedang yang mengerikan itu memusnahkan dunia, menghancurkan segel darah satu demi satu. Wajah pelindung klan roh darah berubah drastis, dan dia segera menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk darah. Kekuatan spiritual langit dan bumi berkumpul dan berubah menjadi pedang ajaib, yang mengenai tempat yang sama dengan Sixiao pedang. Bang bang bang, bertabrakan lagi dan lagi, pedang Sixiao menyelesaikan semua serangan pedang ilahi. Membunuh. Saat Aiden selesai berbicara, pedang Sixiao berubah menjadi sambaran petir dan kilat, menembus jantung pelindung klan roh darah. Terjadi ledakan, dan tubuh pelindung klan roh darah meledak menjadi busa darah, mengejutkan semua orang. Apakah menurutmu ini adalah akhirnya? Tepat ketika semua orang mengira Aiden telah membunuh pelindung klan roh darah, tawa dingin dan penuh kemenangan bergema di seluruh dunia. Patung Dewa Darah memiliki cahaya berdarah yang tak berujung jatuh pada pelindung klan roh darah yang meledak. Tubuh pelindung klan roh darah yang hancur tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi sosok lagi. Apa yang terjadi? Semua orang di suku roh kayu tercengang saat melihat pemandangan ini. Pelindung suku roh darah yang awalnya terbunuh hidup kembali dibawa berkah dari patung Dewa Darah. Dengan cara ini, penjaga klan roh darah menjadi abadi, tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka akan menang. Tidak peduli seberapa kuat Aiden dan yang lainnya, mereka pada akhirnya akan kelelahan. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Wajah Aiden dan yang lainnya menjadi lebih serius. Sekarang tampaknya berurusan dengan para penjaga ini saja tidak cukup. Nak, bagaimana kamu bisa membunuhku dengan cahaya ilahi dari patung darah yang melindungimu? Pelindung roh darah tersenyum sangat arogan. Dia memiliki tubuh abadi dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Lihat di sana. Pelindung suku roh darah menunjuk ke arah pertempuran ke arah lain. Meskipun Raja Pedang Lutian tidak sepenuhnya ditekan, tubuhnya berlumuran darah dan dia terluka parah. Lawannya dengan restu dari patung Dewa Darah, baik serangan maupun pertahanannya satu tingkat lebih tinggi darinya. Dan Muluo dan yang lainnya tidak pernah menang, dan hampir tidak mungkin untuk membunuh pelindung klan roh darah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu abadi? Aiden sepertinya tidak terburu-buru. Postur yang begitu damai membuat pelindung klan roh darah sedikit menyipitkan matanya. Aiden mengalihkan pandangannya ke patung Dewa Darah. Apa yang kamu andalkan tidak lebih dari manik roh darah. Selama kamu mendapatkan mutiara roh darah, kamu tidak akan abadi lagi. Kata-kata Aiden membuat wajah pelindung klan roh darah itu sedikit berubah. Jelas sekali, Aiden benar. Jadi bagaimana jika kamu menebaknya? Patung Dewa Darah dan manik roh darah digabungkan menjadi satu, apa yang dapat Anda lakukan? Aiden tersenyum ringan, menjentikan telapak tangannya dengan keras, dan pedang Sixiao terbang menuju alis patung Dewa Darah itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak ada yang bisa bereaksi. Semua orang hanya merasakan nafas tajam yang melintas, tapi mereka tidak melihat apa itu. Saat ini, pedang Sixiao sudah masuk di antara alis patung Dewa Darah. Apa yang kamu lakukan? Pelindung roh darah terasa agak berat, dan dikalahkan oleh Aiden bukanlah yang dia harapkan. Kini, Aiden telah menjadi variabel terbesar. Saat ini, tindakannya semakin tidak terduga. Ceka. Saat semua orang sedang kebingungan, kumpulan cahaya spiritual berwarna darah tiba-tiba mengembun di jantung patung Dewa Darah, berubah menjadi manik spiritual berwarna darah, tergantung di kehampaan. Mutiara roh darah. Semua orang gemetar saat melihat manik roh berdarah itu. Aiden benar-benar memaksa suku roh darah keluar dari tubuh patung Dewa Darah. Anda? Pelindung roh darah terkejut. Alasan mengapa mereka memiliki keabadian adalah karena kekuatan yang kuat dari mutiara roh darah. Mutiara roh darah diintegrasikan ke dalam patung Dewa Darah, dan patung Dewa Darah memberi mereka kekuatan keabadian dipaksa keluar dari patung Dewa Darah. Aiden tersenyum tipis. Kekuatan mutiara roh kayu dimasukkan ke dalam pedang Sixiao, yang dapat menahan kekuatan abadi mutiara roh darah. Dengan cara ini, kekuatan mutiara roh darah ditekan. Apalagi yang bisa digunakan oleh pelindung klan roh darah untuk melawan mereka. Semuanya, mutiara roh darah telah dipaksa keluar. Kekuatan orang-orang ini akan sangat berkurang. Mereka bukan lagi lawan kita. Kita harus membunuh mereka secara langsung. Ledakan, seluruh langit menderu, dan suara Aiden seperti lonceng, bergegas menuju dunia ini. Membunuh. Di bawah, orang-orang kuat dari suku roh kayu meraung. Ini adalah kemarahan yang telah lama tersembunyi di hati mereka. Sekarang, Aiden memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam, satukan wilayah bintang ini. Bersambung.